barangkali membayangkan bahwa audit persediaan adalah audit yang mudah. Karena mungkin Anda berpikir bahwa persediaan itu tidak ubahnya seperti barang-barang yang dijual di toko swalayan atau supermarket yang sudah jadi dan siap dikonsumsi. Tapi bagaimana halnya ketika persediaan adalah barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur? Di sana Anda tentu mulai berpikir bahwa persediaan tidak hanya berupa barang jadi, melainkan juga terdiri dari bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi itu sendiri. Ernst kebetulan menggunakan contoh dalam bukunya berupa audit persediaan dan pergudangan terkait dengan perusahaan manufaktur. Bagaimana proses audit untuk persediaan dalam perusahaan jenis tersebut? Mari kita simak video berikut. Sejatinya, siklus persediaan dan pergudangan adalah siklus yang unik. Kenapa? Karena siklus tersebut berhubungan dengan siklus transaksi lainnya. Misalnya, untuk perusahaan manufaktur, bahan mentah memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sedangkan tenaga kerja langsung memasuki siklus ini dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan berakhir dalam siklus penjualan dan penagihan. Lalu audit persediaan, terutama pengujian saldo persediaan akhir tahun, seringkali merupakan bagian audit yang paling rumit dan memakan waktu. Nanti Anda akan lihat bagaimana rumitnya mengaudit persediaan, karena melibatkan transaksi lain atau siklus lain, dan juga berbagai komponen yang membentuk persediaan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Apa itu? Yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar di neraca. Ya, terutama kalau ini perusahaan dagang. Ya. Kemudian persediaan seringkali berada di lokasi yang berbeda, sehingga membuat pengendalian dan kehidupan fisik itu menjadi sesuatu yang sulit. Lalu persediaan yang beragam seperti permata, bahan kimia, dan suku cadang elektronik seringkali sulit diamati dan dinilai oleh auditor. Jadi ya jangan Anda bayangkan bahwa persediaan hanya sesuatu atau barang-barang terkaitan dengan barang-barang konsumsi seperti saya ungkapkan dalam contoh di swalayan. Lalu penilaian persediaan juga sulit, ya, karena estimasi keusangan persediaan diperlukan, dan ketika biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Nah, ini terutama terjadi dalam perusahaan manufaktur yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, yang terakhir, ada beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima, dan beberapa organisasi mungkin lebih suka menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk bagian persediaan yang berbeda yang dapat diterima menurut standar. Itulah faktor-faktor yang membuat siklus persediaan itu unik dan relatif kompleks untuk diaudit. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kerumitan persediaan itu terrefleksi dalam bagian ini, ya. Karena persediaan itu terbentuk, ya, dari komponen-komponen, ya. Pertama raw materials atau bahan mentah, kedua direct labor, biaya langsung bekerja, kemudian manufacturing overhead, biaya overhead. Nah, di sini kemudian akan menjadi work in process, barang setengah jadi, dan selanjutnya menjadi finished good, ya, barang jadi, dan yang terakhir akan menjadi komponen cost of goods sold atau nilai barang yang dijual. Jadi ini kalau boleh dibilang akun-akun yang berkaitan dengan persediaan.
Jadi ada 6 lah setidaknya. Nah, di raw material ini kelihatan bahwa kalau kita lihat pembukanya, di sisi kiri itu berupa penambahan ya, terdiri dari pertama the beginning inventory, maksudnya saldo awal ya, raw materialnya berapa, ada pembelian, kemudian juga ada ending inventory ya, saldo akhirnya berapa. Di sisi kanan kredit ini adalah material atau bahan baku yang digunakan. Ini nanti masuk ke work in process. Ya. Nah, di sini juga ada direct labor atau biaya-biaya yang berkaitan dengan upah yang terlibat ya, untuk pekerja yang terlibat dalam pembuatan barang. Ya. Lalu ada overhead. Ya. Di dalamnya juga ada beban saya terkait dengan listrik ya, yang digunakan untuk mesin untuk menghasilkan barang. Nah, ini sebenarnya konsep yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Jadi kalau Anda sudah memperoleh kuliah akuntansi biaya, saya pikir ini tidak akan sulit dipahami. Ya. Nah, dari ketiga komponen masuk di work in process. Ya. Lalu ketika work in process itu sudah selesai, ya, dikerjakan, maka ini akan menjadi cost of goods manufacture. Maksudnya adalah barang-barang yang sudah dibuat ya, dalam work in process. Ini sudah jadi dikeluarkan, masuk dalam akun finish good, barang jadi. Ya. Selanjutnya, ketika ditransfer atau dijual, maka finish good ini akan dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan dan dijual, dan ini akan menjadi komponen cost of goods sold. Jadi, sangat jelas ya, terlihat bahwa ketika mengadili persediaan, setidaknya kita sudah mengenal akun. Ya. Seperti saya bilang di depan, bahwa ini asumsinya kita menggunakan perusahaan manufacturing, ya. Bukan swalayan. Kalau swalayan tidak ada raw material dan labor dan sebagainya, langsung ada di finish good. Dan kemudian buku ini memberikan contoh yang paling rumit sekaligus ya, di perusahaan manufacturer. Selanjutnya kalau kita lihat fungsi-fungsi dalam siklus perjalanan pergunaan adalah sebagai berikut. Terlihat di gambar ini. Jadi di gambar ini ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, fungsinya. Ya, ini ada 6 ya, yang saya kotai orange. Kemudian ada flow inventory. Ya, ini ada 5. Dan ini terkait dengan dokumen-dokumen apa yang terkait di setiap fungsi. Ya. Coba kita lihat satu-satu. Fungsinya ada 6. Ya. Dimulai dari proses pembelian ya, atau penyampaian order pembelian. Ya. Kemudian setelah barang datang, ini jadi proses tersendiri, yaitu penerimaan bahan baku. Setelah itu lanjut ke penyimpanan bahan baku. Lalu pemrosesan barang, jadi barang jadi. Setelah itu penyimpanan barang jadi. Dan yang terakhir berakhir di pengiriman barang jadi ketika ada penjualan. Nah, ini Anda perhatikan bahwa untuk aliran persediaan itu mulai terjadi, yang jadi fokus kita adalah ketika diterima bahan baku. Ya. Ini ada di fungsi penerimaan raw material atau bahan baku. Nah, di sini ada laporan penerimaan barang dan juga dokumen yang lain terkait dengan vendor invoice atau faktur dari penjual. Oh ya, sebelumnya ini di purchase orders, ini dokumennya ada permintaan pembelian dan juga perintah pembelian. Oke, kita lanjut. Nah, mulai setelah dari barang diterima, kemudian akan diproses, disimpan dulu. Nah, fungsi penyimpanan ini pada dasarnya merupakan aktivitas untuk menempatkan barang dalam gudang. Ya. Dan di sini dokumen yang terkait adalah master file, ya, persediaan perpetual untuk bahan baku. Ya. Ini master file, berarti ini catatan komputer sebenarnya. Oke, lanjut dari sini kemudian barang dipindahkan ke workshop.
untuk produksi barang ya. Di sini fungsi yang terkait adalah proses the goods atau pemrosesan barang, dan dokumen terkait adalah pertama permintaan bahan baku, ya. Kemudian juga catatan mengenai akuntansi biaya. Ini nanti yang akan menjadi salah satu sumber atau elemen yang membentuk harga dari persediaan. Kalau di sini kan sifatnya masih barang setengah jadi ya. Nanti kalau barang jadi itu menjadi komponen persediaan, komponen nilai persediaan. Setelah diproses kemudian selesai, ya, selesai barang jadi itu akan ditempatkan di gudang. Ya. Fungsinya terkait dengan penyimpanan barang jadi. Dan sini dokumennya terkait dengan penyimpanan barang jadi adalah master file ya, untuk barang jadi, master file perpetual untuk barang jadi. Kemudian juga ada cost counting records atau cara catatan akuntansi biaya, ini masih ke bawah ini. Yang terakhir, ketika ada penjualan, maka fungsi terakhir yang berkaitan dengan persediaan adalah pengiriman barang. Dan dokumen terkait di situ ada pengiriman barang, dokumen pengiriman barang, shipping dokumen. Kemudian masih juga terkait dengan master file persediaan perpetual ya, untuk barang jadi. Dan yang terakhir catatan mengenai akuntansi biaya. Jadi dengan Anda melihat ini, kira-kira menjadi lebih jelas perspektifnya bahwa ketika kita bicara persediaan, maka secara tidak langsung kita sebenarnya bicara mengenai 6 fungsi. Ya. 6 fungsi mulai dari proses pemesanan pembelian, pemesanan barang, sampai ke pengiriman barang. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Pertama ini berkaitan dengan fungsi untuk memproses pesanan pembelian. Ya, fungsi yang pertama. Nah, siklus persediaan dan pergudangan ini dimulai dengan perolehan bahan baku untuk produksi. Itulah kenapa tadi fungsi ini ditempatkan yang pertama. Jadi mulai dari sini, ya, fungsi persediaan itu, pesanan pembelian. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengendalian yang memadai atas pembelian harus dijaga ketat. Ya. Baik terkait pembelian persediaan untuk bahan mentah atau bahan baku tadi, untuk pabrikan maupun barang jadi dari barang jadi untuk pengecer. Ya. Jadi pengendalian ada dua, pada waktu perolehan bahan mentah dan penyaluran barang jadi ke pengecer. Jadi ada dua titik kalau bicara pengendalian, di titik pembelian dan titik penjualan. Kemudian pesan pembelian adalah formula yang digunakan untuk meminta departemen pembelian untuk memesan persediaan yang diprakarsai oleh, pertama bisa dari personil gudang ya, untuk memenuhi kebutuhan barang. Kedua, mungkin pesan itu juga berasal dari perangkat lunak komputer otomatis ya, ketika bahan baku mencapai tingkat yang paling rendah. Biasanya dengan aplikasi itu sudah ada programnya atau pemberitahuan ketika persediaan minimal sudah dipenuhi, maksudnya sudah mencapai persediaan minimal, maka otomatis komputer itu akan mengeluarkan pesanan belian. Jadi ini berdasarkan catatan yang ada di komputer. Kemudian pesanan belian juga bisa berasal dari pesanan yang ditempatkan untuk bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pesanan pelanggan. Yang terakhir, pesanan dimulai berdasarkan hitungan periodik dari bahan baku. Ini mengasumsikan ketika ada proses penghitungan barang di gudang dan petugas mengetahui bahwa barang A misalnya itu sudah mau habis begitu atau jumlahnya minimal, maka itu bisa dibuatkan pesanan pembelian untuk barang. Nah, fungsi kedua ini terkait dengan penerimaan bahan baku. Kalau tadi pesan bahan baku, sekarang menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, ini dibahas di bab sebelumnya, itu melibatkan pemeriksaan bahan yang diterima untuk kuantitas dan kualitas.
Jadi yang terpenting dalam siklus ini, fungsi ini adalah memastikan bahwa jumlah barang yang diterima itu barang yang diterima jumlahnya benar dan kualitasnya sesuai. Bagian penerima menyiapkan laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah pemeriksaan, barang lalu dikirim ke gudang dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan elektronik tentang penerimaan barang biasanya dikirim ke bagian pembelian, gudang, dan hutang dagang. Ya, karena memang pembelian barang itu dilakukan secara kredit, ya, hutang. Dalam perusahaan manufaktur besar ya sudah ada kesepakatan mengenai pembelian barang dan biasanya dengan modal utang. Nah, dalam hal ini pengendalian dan akuntabilitas diperlukan untuk semua transfer, maksudnya untuk peralihan barang, ya, bahan baku ke unit yang akan membutuhkan bahan baku tersebut, terutama di workshopnya. Itu penting untuk dipastikan pengendalian dan akuntabilitasnya jalan dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi penyimpanan bahan baku. Nah, tadi barang diterima, kemudian sekarang disimpan. Dan bahan itu biasanya disimpan dalam ruang penyimpanan atau gudang lah biasanya. Ketika departemen lain membutuhkan bahan untuk produksi, personel menyerahkan permintaan bahan dari bagian gudang, ya, dari bagian produksi yang disetujui dengan benar, perintah kerja atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, lalu dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpejual, ya, dan mencatat transfer dari bahan mentah ke akun barang dalam proses. Nah, pembaruan ini bisa juga dilakukan secara otomatis, ya, tanpa manual. Diorganisasi dengan manajemen inventaris terintegrasi dan sistem tata lunak akuntansi. Jadi ketika perusahaan sudah punya aplikasi yang terintegrasi, maka pembaruan, ya, atau updating permintaan barang ini bisa terjadi secara otomatis. Selanjutnya, setelah barang ditransfer dari gudang ke shop, di sini terlibat fungsi untuk memproses barang. Nah, perusahaan menentukan item barang jadi dan jumlah yang akan mereka produksi berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, perkiraan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan, dan produksi yang ekonomis. Jadi artinya ada beberapa faktor, berapa barang mau diproduksi, dan ini bisa macam-macam, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi yang di sini disebutkan kalau ada pesanan barangkali yang pertama. Kedua, ketika pergelaran penjualannya meningkat, maka dia produksi. Ketiga, terkait dengan tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan. Jadi ada persediaan minimal harus tersedia. Maka ketika persediaan minimal sudah tercapai, maka produksi akan berjalan. Yang terakhir adalah dari faktor produksi yang ekonomis. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian terpenting dari fungsi proses barang, pemrosesan barang untuk semua jenis manufaktur. Nah, ini yang saya bilang bahwa komponen nilai persediaan itu tidak hanya berasal dari bahan baku, melainkan juga ada dua yang lain. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja atau direct labor, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Maka di sini perlu
sistem akuntansi biaya yang memadai. Nah, di sini ada dua jenis sistem akuntansi biaya. Pertama adalah sistem akuntansi sistem biaya pekerjaan atau job costing, dan sistem biaya proses atau proses costing. Tetapi biasanya perusahaan bisa juga mengombinasikan dari kedua sistem ini. Dalam sistem biaya pekerjaan, biaya diakumulasi oleh pekerjaan individu ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja dikeluarkan. Ini per pekerjaan. Kalau sistem biaya proses, biaya diakumulasi oleh proses. Satunya diakumulasi oleh pekerjaan, ini diakumulasi oleh proses. Dengan biaya per unit untuk setiap proses yang dibebankan ke produk yang melewati proses itu. Nah, ini dua sistem yang digunakan untuk akuntansi biaya pekerjaan. Lalu catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan overhead berdasarkan pekerjaan atau proses saat biaya tersebut dikeluarkan. Jadi kalau kita bilang catatan biayanya terdiri dari tiga hal ini. Di sana komponen pertama adalah biaya bahan dari bahan baku, kedua tenaga kerjanya, direct labor, dan overhead. Ketika pekerjaan atau produk selesai, biaya terkait ditransfer dari barang dalam proses atau work in process ke barang jadi atau finished goods berdasarkan laporan tempat produksi. Selanjutnya fungsi penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi, barang diproses jadi, kemudian ditransfer ke gudang untuk penyimpanan barang jadi. Dan di sini ya, ketika sudah masuk dalam gudang penyimpanan barang jadi, berarti barang tersebut siap untuk dikirim. Di perusahaan dengan pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan di bawah kendali fisik, di area terpisah, dan dengan akses yang terbatas. Jadi pengendalian barang jadi sering dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Seperti diungkap di depan bahwa siklus persediaan dan perundangan itu melibatkan siklus-siklus yang lain. Nah, fungsi terakhir adalah mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi adalah bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman barang yang sebenarnya kepada pelanggan dengan imbalan uang tunai atau aset lain seperti piutang menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Untuk sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual memenuhi kewajiban kinerja dan oleh karena itu memicu untuk mengenali piutang dan penjualan terkait dengan sistem akuntansi. Dengan demikian, pengiriman barang jadi harus disahkan oleh dokumen pengiriman yang disetujui dengan benar. Artinya sebelum ada pengesahan dokumen pengiriman, maka barang itu belum dianggap sebagai dikirim. Jadi demikian fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus persediaan dan perbudakan. Nah, di sini saya perlu menambahkan apa sih yang dimaksud dengan master file dari file induk persediaan perpetual. Jadi file induk persediaan perpetual biasanya mencakup informasi tentang unit persediaan yang diperoleh, dijual, dan di tangan, atau maksudnya masih ada yang available. Dalam sistem komputerasi yang dirancang dengan baik, mereka juga memasukkan informasi tentang biaya per unitnya. Jadi catatan itu terdiri dari barang yang masuk, barang dijual, atau barang yang ada di situ. Nah, untuk bahan baku, jadi ada dua ini, master file untuk bahan baku dan master file untuk barang jadi.
dan sebelah kiri untuk bahan baku. Untuk akuisisi bahan baku. Ya. Jadi file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari catatan akuisisi. Misalnya, ketika unit dan biaya per unit untuk setiap akuisisi bahan baku dimasukkan ke dalam sistem komputer, informasi ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan. Jadi ketika masukkan di komputer itu, dimasukkan berapa unitnya, berapa harganya. Dan di situ otomatis komputer akan memperbarui harga persediaan per unit. Dan ini juga ketika masukkan itu juga bersamaan dengan jurnal akuisisi dan file induk utang usaha. Karena tadi bahwa persen itu dibeli dengan utang. Lalu pemindahan bahan mentah dari gudang itu harus dimasukkan secara terpisah dalam komputer untuk memperbarui catatan perpetual. Biasanya hanya unit yang ditransfer yang perlu dimasukkan dalam komputer untuk menentukan biaya unit dari file induk. Itu untuk barang bahan baku. Nah, bagaimana file induk persediaan perpetual untuk barang jadi? Jadi file induk perpetual barang jadi mencakup jadi informasi yang sama, ya, seperti bahan mentah tadi, tetapi jauh lebih kompleks jika biaya disertakan bersama dengan unit. Nah, tadi ada beberapa biaya, komponen biaya ya, yang masuk dalam persediaan. Biaya barang jadi meliputi bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, yang seringkali membutuhkan alokasi dan pencatatan yang terperinci. Ini yang bikin rumitnya. Ketika persediaan barang jadi termasuk biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan dalam sistem komputer. Pada intinya, sistem ini harus mengakomodasi ya, 3 komponen biaya yang membentuk barang jadi ke dalam master file untuk barang jadi. Jadi perbedaannya kalau bahan baku tadi hanya melibatkan satu hal ya, jadi nilai persediaan ketika dibeli persediaan bahan baku, tetapi untuk barang jadi nilai persediaan itu meliputi atau berasal dari nilai bahan mentahnya, kemudian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Ya, pada intinya dengan aplikasi ini nanti kita akan tahu berapa biaya barang jadi ya, dengan pertimbangan tiga hal tersebut.